Pak, maju aja sini Pak, jangan di jalan sini. Yuk. Asik. Ya, sini dulu. Anur itu best. Ustaz. Ya, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Sana. Silau, maaf. Maaf Silau. Ini kan gak ada ini. Pak Haji. Bu. Ini juga gitu yang di apa itu? Mas Yono mana? Udah. Aduh Bu Eman, ambil sendiri ya, kalau gitu saya ambil. Bapaknya nggak ada, ya mari Bu. Iya kasihan, kenapa nggak ikut? Itu Medan dia. Oh iya iya. Jadi yang satu. Iya yang nyetak. Udah dia Bu. Yang biru nggak? Ya terakhir pasti ada. Bang, waalaikumsalam Bang. Silakan Bang. Masuk Pak. Muka-muka wudhu semua bersinar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala ma la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ya di majelis ilmu dalam rangka Kasuling Forkomas di Masjid Al-Mukhlisin yang kita cintai. Salawat dan salam tentunya mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya yang tentunya selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Durensawit, Bapak Haji Kuling Sutanto APMA, Pak Lurah Melangkasari, Pak Eri, Pak Ustadz Akib Saiman ya, yang alhamdulillah beliau nanti akan menyampaikan tausiah. Ketua DKM Bapak Haji Purnama Surya DKM Al-Mukhlisin, Bapak RW 02, para LMK di lingkungan Malakasari, para ketua DKM di lingkungan Malakasari, para ketua RW di lingkungan Malakasari dan RT, serta jamaah semua, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang akan disampaikan oleh Ustaz Asril kepada kami Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Allah wa aslihu zata bainikum wa adhi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabil khusus kepada yang membacakan dan kita yang mendengarkan. Semoga Allah berikan limpahan rahmat kepada kita dan bahwa kita semua adalah bersaudara menurut kita, dan semoga kita selalu berikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassyukurillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada Allah di mana pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, dan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Ahmulisin dalam rangka Kasuling yang dilaksanakan oleh Forkomas setiap minggu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah Forkomas yang hadir, dua jamaah Al-Muhlisin yang mari kita datang ke sini dalam rangka majelis ilmu untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Hari ini tema kita adalah silaturahim. Oleh karena itu saya atas nama DKM dan Forkomas, silaturahim ini benar-benar disupport oleh umarok dan ulama. Salah satunya pagi-pagi Pak Camat sudah hadir. Terima kasih Ustaz Pak Camat. Dan Pak Lurah Malakasari pun hadir. Terima kasih Pak Heri. Dan para pengurus Forkomas, dan semua ini berkat semua kegiatan ini atas support Forkomas dan jamaah Al-Muhlisin. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan dan bapak-bapak dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita dapat bermakna untuk membuka rezeki dan panjang umur. Begitu Ustaz ya? Ya. Saya rasa tidak panjang lebar ya. Kami mohon maaf kalau ada nanti ada kekurangan dalam penyambutan ini, mohon di ya. Kemudian dari kami itu aja. Kemudian dari Pak Eman menyampaikan bahwa pertama minggu depan pengajian Kasuling akan dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman di Jalan Malaka 3.
diadakan tanggal 3 pada subuh seperti biasa. Ustadz yang akan menyampaikan adalah Ustadz Ahmad Khan. Oleh karena itu mohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu jamaah al-muflisin. Seperti biasanya kita mentadabburi ilmu tauhid dan iman. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya rasa tambahan dari Pak Iman adalah bagi masjid-masjid yang belum iuran, mohon diselesaikan iurannya. Ini pesannya tambahan. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Klik Sutanto, APMA selaku Camat Durensawit. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ketua dan pengurus Porkomas Malakasari, yang terhormat Dewan Pembina Porkomas Malakasari, yang terhormat Bapak Kiai Haji Akib Saiman, yang kalau nanti pohon menjadi karenanya air laut menjadi ini nggak cukup Ibu ya untuk menulis maklumat yang Allah berikan pada kita. Selawat wassalam mari senantiasa kita sampaikan keluarga para sahabat dan murid-murid semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan sahabat ikhlas di dunia. Akan konvoy Pak ya, konvoy dalam rangka solidaritas kepada saudara Palestina ya, para diberikan ketabahan ya menghadapi cobaan ini ya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Akib Saiman MA. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Kasulim Porkomas Masjid Al-Muflisin, dan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Camat, Bapak Klik Sutanto, dan juga dihadiri oleh Bapak Lurah Malakasari, Bapak Erik, Ketua Masjid, sekaligus tadi mewakili Ketua Porkomas, Bapak Surya Purnama, begitu juga wakil dari Bapak Porkomas yaitu Bapak Suhedi. Di sini juga ada Sekjen
Bapak Jordan, dan juga termasuk di sini ada pembina kita Bapak Sutoto, dan Bapak sekalian juga yang saya tidak lupa para muslimat, ibu-ibu sekalian ya, yang pada pagi hari ini alhamdulillah, termasuk juga Bapak Agus sebagai MC. Kalau saya tidak disuruh MC, saya nggak bisa datang kemari nih, karena gara-gara MC jadi saya duduk di sini. Yang semuanya mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal ibadah kita. Dan dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, ingin pelajari ilmu, maka kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Insya Allah kita akan dimudahkan untuk menuju surga dengan kita jalan ke majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, min kulli ma sa'altumuhu, dari setiap apa yang kalian minta. Ketika diberikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung satu persatu dari nikmat yang aku berikan, kata Allah SWT dalam ayat ini, terjemahannya la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak bisa menghinggakannya. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang paling utama. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita nanti untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah jam ke depan ini baru muqaddimah. Saya tadi berbicara jam 6, berarti nanti jam 7 ya selesainya. Ya. Insya Allah setengah jam ya. Kalau setengah jam lewat boleh ada yang interupsi, silakan. Kadang-kadang kalau lagi keenakan ngomong suka kelupaan gitu. Jamaah sekalian, mengambil tema jalan menjadi mukmin yang sejati, sebetulnya tema ini saya ambil dari surat Al-Anfal, di mana ujung ayat tersebut Allah SWT menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang hakiki, orang-orang mukmin yang haqqul iman, yang memiliki keimanan yang benar. Ternyata di dalam surat Al-Anfal juga di ujung surat itu juga disebutkan lagi. Jadi diulang kata-kata ulaika humul mu'minuna haqqan 2 kali di dalam surat Al-Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqan di akhir surat Al-Anfal Allah SWT mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi ada 2 kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana jalan menuju menjadi orang-orang mukmin yang sejati, atau yang dikenal dengan al-mu'minuna haqqal iman, orang-orang mukmin yang betul-betul memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
yaitu adatul hasr, hanya. Jadi hanya itu dibatasi. Hanya yang disebut al-mu'minun, orang-orang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, dibacakan Al-Quran, zadathum imana, hati-hati mereka bertambah, iman mereka bertambah. Zadathum imana, iman itu apa? Semakin bertambah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka senantiasa bertawakal, menyerahkan diri. Enggak sampai di situ ciri-cirinya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga orang-orang yang mendirikan salat. Mereka juga orang-orang yang ketika kami berikan rezeki kepada mereka, kata Allah SWT, yunfiqun, mereka mau menafkahkan hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki, orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin. Bagi mereka, kata Allah SWT, lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka akan diberikan derajat, tingkat di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Yang kedua, wa maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah warizqun karim, mereka akan diberikan rezeki yang mulia. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata di dalam ayat lain juga ada kalimat ulaika humul mu'minun haqqan, dan itu juga di surat Al-Anfal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum siapa mereka? Walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Wahajaru, dan mereka juga yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw, dan mereka yang memberikan tempat kepada mereka yang berhijrah. Wa nasaru, dan mereka mau menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin. Bagi mereka lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini sebetulnya ayat yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kebalikan dari orang munafik. Kenapa? Kalau orang munafik, hati mereka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak bergetar. Orang munafik ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menambah keimanan mereka. Orang munafik ketika diperintahkan untuk sholat, mereka tidak sholat, bahkan sholatnya dipilih-pilih. Makanya di dalam hadis disebutkan asqalus sholati 'indal munafiqin sholatul isya'i wal fajr. Artinya orang munafik juga sholat, tapi ada sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik.
di mana Rasulullah SAW mengatakan sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar subuh. Nah dari sini para ulama menjelaskan kalau ada di antara yang mengaku orang-orang mukmin ketika diajak untuk sholat isya dan sholat subuh hatinya berat, hati-hati dalam hatinya, perlu dievaluasi, perlu diobati. Kenapa mereka berat? Para ulama juga menjelaskan. Yang pertama, orang-orang munafik itu kalau yang namanya sholat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, mereka karena manusia. Sehingga kalau sholat subuh atau sholat isya, kan kalau dia nggak datang nggak kelihatan para sahabat. Disebutkan apa? Kita jangan melihat masjid yang zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan 24 jam masjid apa? Terang. Zaman Rasul itu kalau di malam gelap. Kenapa? Karena waktu itu PLN belum ada. Ya. Jadi PLN baru gelap. Sehingga kalau dia tidak datang itu tidak ketahuan orang-orang. Sebab mereka datang itu dalam rangka untuk menjelaskan saya mukmin sama dengan ente. Biar kelihatan. Makanya Allah SWT mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka melaksanakan sholat, artinya mereka juga melaksanakan sholat, tapi qamu kusala, mereka melaksanakan sholat itu dengan malas banget. Kalau kira azan, entah baru azan. Udah komat, baru komat, belum sholat. Pas udah rakaat pertama, akhirnya orang-orang bubar yang udah dari masjid, baru juga bubar, masih ada waktu. Jadi ada alasan. Makanya qum ila sholati qamu kusala yura'una nas. Mereka melaksanakan sholat karena riya, karena manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sebentar saja. Artinya mereka juga ingat Allah, cuma kadang-kadang. Nah disinilah jamaah sekalian rahmatullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebalikannya. Kalau orang mukmin seperti ini, maka orang munafik tidak seperti ini. Kenapa? Karena orang mukmin itu ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, bergetar hatinya. Sebab ada orang dengar azan, rumahnya dekat masjid, toanya juga depan kamar dia, enggak kedengeran tuh enggak. Ada enggak? Ini bukan di sini. Saya ciptain pertanyaan yang sini insya Allah kagak ya. Kagak ada. Jadi apa? Tuhan dulu azan, dulu baru juga azan, masih bisa apa? Selimutan. Entar dulu belum juga komat. Entar dulu. Jadi itulah kadang-kadang kita entar. Kenapa? Tidak ada rasa getaran dalam hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata para ulama, kalau dia tidak bergetar ketika disebut nama Allah dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah tidak menambah keimanannya, itu perlu diobati hatinya. Karena nanti di akhirat ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha fafadat 'ainah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang ketika dia menyebut nama Allah, dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia membaca Al-Quran. Ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, fafadat 'ainah, kedua air matanya menangis. Kedua air matanya menangis, menandakan betapa dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya orang menuntut ilmu kan tujuannya dalam rangka untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menuntut ilmu semakin banyak menuntut ilmu justru semakin berani pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mengkritisi Al-Quran, dikritik-kritik Al-Quran. Banyak begitu orang.
ngaji, tapi ngajinya dalam rangka untuk mengkritisi Al-Quran. Padahal ketika dia semakin banyak ngaji, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai menangis. Jemaah sekalian, ada dua air mata yang bisa menyebabkan dia akan dimasukkan dalam surga. Mata orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berzikir, ketika dia disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika membaca Al-Quran, dia akan menangis. Bahkan di antara para sahabat ketika dibacakan Al-Quran, mereka ada yang pingsan ketika disebut tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, dan di situ ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, akri'ni Al-Quran, tolong bacakan untukku Al-Quran." Jadi Rasulullah minta dibacakan Al-Quran kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra'ul Quran wal Quran unzila ilaika. Apakah saya baca Al-Quran sementara Al-Quran itu turun kepada engkau ya Rasul? Pantasnya yang baca Al-Quran itu apa? Rasulullah. Tapi kok saya yang baca Al-Quran? Makanya kata apa? Abdullah bin Mas'ud, Aqra'ul Quran wal Quran unzila ilaika. Apakah saya baca Quran? Al-Quran itu kan turun kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Uhibbu an asma'a qira'ata ghairi. Saya suka untuk mendengar bacaan Quran dari selainku. Jadi Rasulullah suka kalau dia suka mendengarkan bacaan Quran orang lain. Kemudian dibacakanlah surah An-Nisa sampai kepada ayat kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana? Di ayat apa? Fa kaifa, bagaimana? Idza ji'na, apabila kami datang min kulli ummatin, dari setiap umat itu bisyahid, saya menjadi saksi, wajibna bika ala haula'i syahida, dan saya nanti di akhirat menjadi saksi terhadap kalian. Jadi para rasul akan menjadi saksi kepada umatnya, dan Rasulullah SAW juga akan menjadi saksi di hadapan umatnya nanti di akhirat. Nah, ketika membaca ayat ini kata Rasulullah, hasbuk, cukup sampai sini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat bagaimana Rasulullah mengalirkan kedua air matanya. Betul-betul apa? Merenungkan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah sekarang kita ini yang udah berhatam Quran berkali-kali, kita kan hatam berkali-kali, apalagi di bulan Ramadan ya. Kira-kira pernah nggak pada saat kita baca Quran menetes air mata kita? Ya. Balik kalau netes air mata juga sedih, ingat utang balik. Ya, utang gimana besok udah ganti bulan lagi nih. Jadi, tapi pernahkah ketika kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu menyampaikan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dahsyatnya api neraka, lalu kita gemetar hati kita? Maka dari sini jangan sekalian, kita sudah mulai meningkat sebetulnya. Meningkat, maksudnya meningkat apa Ustaz? Tadi ini kita bisa baca Quran, habis baca Quran kita masuk kepada tahsinnya, tajwidnya, bagaimana memperbaiki bacaan Quran. Setelah itu kita meningkat, bagaimana kita bisa mentadabburkan Al-Quran agar kita betul ketika kita habis baca Quran, iman kita bertambah. Jangan sampai habis baca Quran biasa aja iman kita. Habis baca Quran ngurumpi dah. Ibu gitu-gitu, iya gitu-gitu. Oh iya begitu juga saudara. Jadi apa? Ngurumpinya bisa banget. Mulutnya tuh sampai menyong-menyong. Saya lihat di tempat lain ya. Saking menikmati apa? Nikmati menciptakan kejelekan orang.
padahal habis baca Quran, habis ngaji. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji ulama itu bukan banyaknya amal mereka, bukan banyaknya ibadah mereka, bukan banyaknya ilmu mereka, tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambaku kepadaku, kata Allah SWT, adalah al-ulama'u. Mereka dari kalangan ulama itu orang yang paling takut. Jadi pujian Allah SWT kepada ulama itu bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi orang yang paling takut kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemudian alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga orang yang mendirikan sholat, memberikan rezeki kepada orang lain. Ketika diberikan rezeki oleh Allah SWT, dia nafkahkan. Nah, ini dua hal yang digandeng oleh Allah SWT selalu dalam ayat Al-Quran. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau dalam ayat lain juga banyak sekali Allah menggandeng, Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara sholat dengan pemberian rezeki. Kenapa? Karena dua ini penting dalam kehidupan umat Islam. Sholat itu hablum minallah, hubungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memberikan rezeki kepada orang lain, menafkahkan hartanya, itu hubungan dia kepada manusia. Nah, mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin, yang betul-betul mukmin sejati. Jadi mereka dipuji dengan al-muttasifuna bihadhihi sifati humul mu'minuna haqqal iman. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang mukmin yang haqqul iman, yang betul-betul mereka memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang di awal. Kemudian yang di akhir, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, mereka mau berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka mau berjihad di jalan Allah, walladzina awaw, dan mereka mau memberikan tempat, wa nasaru, dan mereka mau menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin. Kalau kita padukan dua ayat ini, ada yang belum disebutkan dalam ayat yang pertama. Ternyata di ayat kedua disebutkan walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Tapi tidak disebutkan tentang sholat. Artinya ayat ini tidak ada bertentangan. Keduanya saling melengkapi. Keduanya saling melengkapi. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dalam satu Al-Quran ada pertentangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran ketika mereka baca Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Al-Quran bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapati isi Al-Quran saling bertentangan, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain beda, antara surat yang satu dengan surat yang lain berbeda, antara ujung ayat dengan akhir ayat berbeda. Tapi ternyata tidak. Itu saling mendukung. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang di akhir surat Al-Anfal, sebelum akhir surat Al-Anfal itu disebutkan wajahadu fi sabilillah. Mereka mau berjihad di jalan Allah. Ingat, kata-kata jihad itu kadang-kadang orang menganggap itu satu kalimat yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena kalau udah jihad pegang senjata deh, kan gitu. Kalau dia udah jihad apa? Bertempur di medan perang. Padahal kata-kata jihad, kata-kata al-juhdu, jahada, bersungguh-sungguh. Ya. Maksudnya apa?
Maksudnya dia mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad, ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad. Kata Rasulullah SAW kepada anak tersebut, hal indaka ummun fi baitik, apakah di rumahmu ada ibumu? Ada ya Rasulullah, ibuku dia sangat membutuhkan aku. Apa kata Rasulullah? Li ummika jihad, untuk ibumu itu ada jihad. Artinya Rasulullah nggak ajak perang dia, tolong urus ibumu, itulah jihad. Jadi artinya jihad apa? Tidak harus pegang senjata gitu. Ini kan selama ini sehingga orang-orang Barat ketika mereka menjelaskan tentang jihad itu seakan-akan Islam itu fundamentalis, Islam teroris, Islam macam-macam lah. Pokoknya yang besar-besar itu Islam. Itu label-label yang dipakai oleh orang Barat. Jadi label-label yang dipakai orang Barat itu apa? Makanya kalau ada terjadi peperangan sono, peperangan sini, terjadi ekstremis sono, terjadi apa? Konflik sono, itu Islam tuh fundamentalis, itu Islam tuh. Jadi semuanya dia apa? Ditujukan kepada Islam. Padahal justru Islam tidak begitu. Bahkan kata Rasulullah, apa kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Rasulullah SAW bisa menyebarkan Islam karena akhlaknya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan ujung pedang. Ini kan orang-orang kafir yang bikin label begini apa orang kafir. Nah sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina itu sedang membutuhkan kita. Mereka udah berapa bulan ini? Udah setahun ya lebih. Bulan hampir. Perang itu enggak? Ya. Ada yang meninggal, bahkan yang dibunuh itu bukan mereka menjadi apa? Orang-orang yang apa? Di medan perang. Kaum sipil pun kena. Anak-anak pun kena, wanita pun kena, orang tua pun kena. Padahal dalam Islam itu ketika berperang itu nggak semuanya kena, nggak boleh semuanya apa dibombardir. Ada orang-orang, anak-anak selamatkan, kaum wanita diselamatkan, kaum sipil juga begitu, orang tua juga begitu. Ini nggak semuanya habis, seakan-akan ingin habis gitu di Palestina itu. Nah, sudah waktunya bagi kita punya perhatian kepada mereka. Kalau kita nggak mampu, semuanya nggak mampu, dengan doa kita minimal. Ya Allah selamatkanlah. Makanya kan kita selalu dalam apa? Doa kita Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ya Allah tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Allahumma ansur jiyusal muslimina fi Palestin. Ya Allah tolonglah bala tentara kami yang ada di Palestina agar mereka mampu untuk bisa menghadapi bagaimana dahsyatnya orang-orang Yahudi sekarang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi tidak kalah pentingnya juga orang yang wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya. Kalau perlu dengan jiwanya, tapi tentu itu ada aturan mainnya dalam berjihad. Enggak semuanya orang, ada mau berjihad, ada berjihad. Tapi ente kelihatannya apa? Meng-mengan tuh nggak meng-meng Pak Betawi. Krempe rada tak kuat gitu. Lihat dulu orangnya gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang, ya Rasulullah saya mau jadi pemimpin, ente nggak bisa. Kenapa? Dilihat kondisinya gitu. Dilihat kondisinya. Jadi Rasulullah SAW melihat sesuai dengan kondisi orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin. Nah, bagi mereka adalah lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka adalah derajat. Apa yang maksud dengan derajat ini? Pangkat di sisi Allah SWT. Kapan? Nanti di akhirat, di surga. Karena di surga itu memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal mereka. Tingkatan para nabi tentunya berbeda dengan tingkatan
para sahabat dekat ya, apalagi tingkatan kita di mana ini? Ustaz nggak apa-apa deh, yang penting masuk surga Ustaz, walaupun di emperannya. Iya deh, insyaallah, mudah-mudahan. Tapi kata Rasulullah SAW, idza sa'altumul jannah, apabila kalian minta surga jangan takut-takut. Fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. VIP-nya surga itu apa? Firdaus. Jangan minta pada Allah, ya Allah ini ya Allah, saya mau masuk surga ya, hari ini nggak apa-apa deh walaupun di emperan. Jangan, minta tetap surga firdaus yang paling tinggi. Jadi kalau kita punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, apalagi cita-cita untuk masuk surga. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata siapa itu? Jemaah sekalian, pernah satu kali Rasulullah SAW ada sahabat yang ngadu, ya Rasulullah, di dunia ini kita suka bertemu. Ketika saya pulang ke rumah rindu pada Engkau ya Rasulullah, sehingga saya ingin lagi keluar untuk bertemu denganmu. Jadi dalam satu hari saya tidak ketemu dengan Engkau ya Rasulullah, perasaan rindu. Jadi ada sahabat kalau satu hari nggak ketemu Rasulullah itu dia rindu banget. Bahkan ada yang apa? Berpengaruh dengan fisiknya, saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Nah, saya ingin terus bertemu dengan Engkau ya Rasulullah. Kalau di dunia masih enak, ketika saya ingin bertemu, kapan aja bisa. Tapi bagaimana nanti dengan akhirat, surga? Kau berbeda dengan saya Rasulullah. Apakah saya masih bisa bertemu dengan Engkau ya Rasulullah di surga? Bayangkan. Apa kata Rasulullah SAW? Turun ayat. Turun ayatnya apa? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika humul wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Sedikit lagi, Pak Agus sudah diri saya. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Ulaika dzalika ulaika bang. Mereka itu adalah orang-orang yang teman terbaik. Jadi mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka akan, itulah kata Rasulullah, kata Allah SWT lagi, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang terbaik. Artinya teman itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita punya teman baik, teng-teng dia. Kalau teng-teng dia, jangan sampai dia kemana-mana. Kenapa? Dia yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena juga saya tidak habis, kayaknya udah kasih syarat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan. Sehingga nanti mudah-mudahan Malakasari menjadi kampung yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sawit juga kampung yang berkah. Itu saja, dengan kita banyak lagi. Kita tutup doa. Kita tundukkan kepala. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu
insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi